Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia Latifa dengan NIM 251010959 dari mata kuliah Principle of Entrepreneurship and Leadership. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah ide bisnis yang bernama Warsi atau singkatan dari Warung Digital Indonesia. Nah, apa sih Warsi? Sebenarnya Warsi itu simple. Warsi itu adalah solusi digital berbasis chatbot WhatsApp yang dirancang khusus membantu UMKM di Indonesia tentunya. Nah, kita fokusnya tuh ke pelaku usaha kecil di bidang kuliner karena bisa melayani pelanggan dengan lebih cepat dan lebih rapi serta lebih efisien. Oke, next. Jadi di sini saya ada beberapa data yang ingin saya paparkan, yaitu Indonesia itu memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, lalu UMKM pun menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Nah, namun kan di balik angka yang besar tersebut, ternyata masih banyak UMKM yang menjalankan bisnisnya secara manual gitu. Oke, dan mulai dari mencatat pesanan di kertas, terus ada yang membalas chatnya satu persatu, dan itu pastinya sangat wasting time. Sampai ada juga yang mengandalkan ingatannya sendiri dari orderan para customernya. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan pada UMKM-nya, bukan apakah UMKM perlu digitalisasi, tapi bagaimana membuat digitalisasi itu terasa sederhana, murah, dan relevan bagi mereka, sehingga mereka bisa merasakan digitalisasi yang berguna bagi bisnis mereka. Oke, di sini ada pemaparan masalahnya ya. Jadi coba kita bayangkan seorang pemilik warung rumah makan namanya Bu Sari. Jadi setiap hari itu beliau menerima banyak pesanan lewat WhatsApp sambil harus memasak. Jadi dia benar-benar sibuk. Di sisi lain dia harus memasak, tapi di sisi lain pun dia harus membalas chat pesanannya satu persatu. Nah, yang akhirnya pindah ke tempat lain karena responnya yang lambat. Nah, itu kan sangat disayangkan. Potensi kehilangan customernya sangat besar. Karena service itu number one, jadi ketika kita slow respon, otomatis customer tuh mendapatkan bad experience yang dimana mereka langsung cari ke tempat lain atau kita kehilangan customer intinya. Nah, and then biasanya kan masalah ini tuh sangat umum terjadi di Indonesia. Nah, jadi setelah saya teliti ada beberapa masalah utama yang saya temukan. Di antaranya, pertama ada proses pemesanannya yang masih manual, yaitu seperti yang pertama saya sampaikan, ada yang mengandalkan ingatan, ada yang mengandalkan tulis di kertas gitu. Terus tidak ada konfirmasi otomatis, kita tidak bisa make sure kembali kepada customernya gitu. Lalu ketiga ada pemilik usaha harus multitasking secara ekstrim, yes betul. Yang dimana multitasking itu sebenarnya bagus, tetapi kemampuan setiap manusia itu ada batasnya. Apalagi seperti tadi contoh Bu Sari, yang dimana dia harus masak sambil membalas chat customernya satu persatu. Dan masak pun kan yang kita tahu dimana kita tidak bisa meninggalkan itu terlalu lama gitu loh, karena itu berdampak kepada hasil masakannya sendiri gitu. Lalu data pelanggan tidak tersimpan. Yes, ini betul banget. Mungkin kalau misalkan kita tinggal di kota dan kita kerja di kantor ataupun di manapun itu, kita pasti udah belajar tentang database. Di mana yang memang berguna untuk mendata nih customer siapa aja yang pernah beli ke kita, atau customer mana aja yang memang loyal customer kita, atau misalkan kita bisa share promo apapun ke customer kita. Nah, mungkin di beberapa daerah ini belum dilakukan, belum terrealisasi. Mungkin mereka hanya mengingat-ingat, tapi mereka tidak ingat nih sebanyak apa orang-orang yang pernah beli produk mereka gitu. Dan potensinya kan pendapatan hilang karena keterlambatan pelayanan, yaitu slow respon dari bookingan dari respon manual itu gitu. Nah, bahkan di sini ada data yang dimana sekitar 78% UMKM mengalami kesulitan mengelola pesanan di jam sibuk, apalagi di jam-jam makan siang ya. Oke, nah itu jadi kesimpulan masalah yang tadi saya paparkan. Next, di sini saya ingin memberikan solusi. Jadi saya ingin memberikan solusi bagaimana para pelaku UMKM kecil ini bisa mengatasi masalah mereka gitu. Nah, saya membuat produk lah yang bernama Warsi. Oke. Dari permasalahan tersebut saya kelola dan lain-lain, akhirnya terlahirlah produk yang bernama Warsi atau yang kita tahu chatbot ini. Nah, jadi simpelnya yaitu Warsi itu adalah chatbot pemesanan otomatis melalui WhatsApp bisnis API yang dibuat khusus UMKM Mikro Indonesia. Nah, kenapa saya ambil WhatsApp sebagai media untuk menerapkan aplikasi ini? Karena hampir semua pelaku UMKM
di Indonesia ini sudah menggunakan WhatsApp setiap hari. Mungkin di beberapa negara ada yang menggunakan Telegram, ada yang menggunakan Line, tapi di Indonesia mayoritas menggunakan WhatsApp. So that's why saya mengambil WhatsApp sebagai media utama untuk menerapkan aplikasi ini gitu. Nah, jadi mereka tuh kan nggak perlu download lagi aplikasi, nggak perlu perkenalan lagi aplikasi baru seperti apa gitu. Karena ada beberapa juga jika kita harus mengunduh aplikasi baru, tentunya itu membuat beberapa pelaku UMKM mungkin agak males ya. Oke, nah dengan Warsi ini apa sih Warsi itu kegunaannya untuk apa? Nah, dengan Warsi ini pelanggan bisa langsung melihat menu digital, pesanan dapat dikonfirmasi otomatis, data pelanggannya tersimpan rapi, dan pemilik usaha bisa tetap fokus menjalankan bisnisnya. Nah, oke. Menu digital yang di sini yang dimaksud adalah nanti kita akan mengirimkan pesan otomatis sesuai permintaan dari pelanggan. Let's say dia meminta menu dan kita sudah siapkan dari sistem. Jika pelanggan meminta menu, otomatis yang keluar file menu yang sudah kita siapkan. Nah, terus di sini ada data juga. Di sini mempermudah UMKM yang dimana setiap pelanggan yang menghubungi WhatsApp UMKM tersebut, nomor mereka akan tersimpan rapih di database gitu. Jadi pelaku usaha juga mereka bisa tetap fokus menjalankan bisnisnya, entah sambil masak atau sambil apa, mereka tidak worry gitu. Dan di sini yang menariknya adalah Warsi itu bekerja selama 24 jam. Ini sangat teramat membantu UMKM. Apalagi melayani pelanggan, jadi lebih cepat dan profesional. Mungkin ada beberapa, let's say mereka tutup dari pagi sampai sore, tapi tiba-tiba ada pelanggan malam-malam ingin reservasi untuk besoknya. Kalau kita mengandalkan pesan manual, mungkin itu sudah dibatas di luar jam kerja. Tapi dengan bot ini mempermudahkan di luar jam kerja pun admin akan tetap membalas chat pelanggan gitu. Nah, untuk target pertama, untuk tahap awal, sebenarnya saya tidak terlalu menargetkan di luar kemampuan saya. Jadi, saya menargetkan mendapatkan 500 UMKM aktif di wilayah Jabodetabek pada tahun pertama. Nah, lalu berkembang setelah 10 tahun, berkembang ke 10 kota besar di Indonesia, mungkin dalam waktu 2-3 tahun. Dan dalam jangka panjang, harapan saya ingin menjadi platform digitalisasi untuk UMKM terbesar di Asia Tenggara. Oke, next slide. Di sini ada tentang model bisnis. Warsi itu jadi dia menggunakan model bisnis berbasis langganan atau subscription. Kita memiliki 2 paket. Yang pertama ada Warsi Starter, paling murah dengan harga 99.000. Fiturnya dasar chatbot pemesanan pada umumnya. Yang kedua ada Warsi Pro dengan harga 299.000 per bulan. Fiturnya lebih lengkap, ada database pelanggan, serta ada fitur promosi otomatis. Nah, selain itu kita juga ada biaya onboarding 1 kali sebesar 150.000 gitu. Ini 1 kali itu dibutuhkan untuk setup awal aja sebelum kita memulai sistem paket di antara 2 paket tersebut gitu. Nah, jadi dengan target 500 ini saya proyeksikan pendapatan bulanan sekitar di 99 sampai 149 juta rupiah. Estimasi sekitar segitu. Proyeksinya sekitar segitu. Nah, jadi dari berdasarkan hitungan saya pun, Warsi ini diperkirakan mencapai break-even event atau BEP pada bulan ke-8. Oke, next slide. Di sini ada terkait strategi saya. Karena yang saya buat memang Warsi itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi membantu kehidupan dan mempermudah pelaku usaha UMKM. Karena itu, saya menggunakan pendekatan servant leadership, yaitu penempatan kebutuhan pengguna sebagai prioritas utama. Jadi kita benar-benar memprioritaskan pengguna produk saya dengan baik. Oke, karena kan saya juga percaya bahwa solusi yang baik bukan hanya canggih, tapi juga benar-benar membantu penggunanya. Oke, di sini ada beberapa strategi yang ingin saya bangun melalui Warsi, yaitu yang saya bangun dengan pelanggan, yaitu melalui pertama storytelling yang kuat untuk membangun koneksi emosional. Terus ada keputusan berbasis data juga, serta ada visi misi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Oke, dan saya juga tentunya melakukan pembagian tim yang jelas, mulai dari divisi teknis yang akan membantu onboarding tadi, lalu ada marketing komunitas, hingga field educator yang akan membantu proses onboarding UMKM secara langsung. Oke, dan di slide terakhir ini, mungkin di luar sana masih banyak
atau jutaan pelaku UMKM seperti Bu Sari yang tadi saya ceritakan di awal, berjuang sendirian setiap hari, harus memasak sendiri, serta harus merespon para pelanggannya sendiri. Nah, mereka tuh sebenarnya tidak membutuhkan teknologi yang rumit, mereka tuh membutuhkan teknologi yang simple, sederhana, tapi memang bisa membantu gitu. Dan ya harga yang saya tawarkan pun benar-benar terjangkau, yang termurah di 99.000, dan saya yakin dengan harga segitu itu akan balik modal untuk para pelaku usaha UMKM. Dan Warsi sangat menjadi solusi bagi mereka gitu. Dan saya juga melalui Warsi ini ingin membantu UMKM Indonesia naik secara digital, sehingga mereka tidak terpaku pada manual gitu. Dan saya juga percaya bahwa digitalisasi UMKM itu bukan hanya peluang bisnis, tetapi juga langkah nyata untuk memperkuat ekonomi Indonesia, seperti itu. Oke, sekian dari saya, pemaparan dari saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Amalia Latifa dan ini adalah Warsi Warung Digital Indonesia. Thank you semuanya.